Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak Dadang. Alhamdulillah baik, Kak Dadang. Jangan lemes kayak gitu dong. Walaupun lagi puasa harus tetap semangat. Ya. Kalau Bapak tanya kabar, kalian jawabnya seperti ini. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar untuk yang Muslim. Bisa ya? Bisa, Pak? Bisa. Oke. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Mudah-mudahan dengan ya seperti itu menambah semangat kita hari ini. Apalagi hari ini kita proses belajar mengajar kita di bulan yang sangat suci, di bulan Ramadan. Mudah-mudahan hadirnya kita hari ini di majelis ini, di dalam pembelajaran ini, itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya mendapatkan ilmu dunia, tapi kita juga bernilai ibadah. Seperti itu. Semangat untuk hari ini. Semangat. Semangat. Harus semangat ya. Sebentar lagi Lebaran apalagi. Sudah pernah beli baju? Belum, Pak. Belum sempat. Oke, sebelum kita mulai, Bapak akan absen dulu ya. Kita cek siapa saja yang sudah hadir. Pak Adi Nur Cahyo. Pak Adi hadir, Adi? Adi? Mana Adi? Masih ke toilet mungkin, Pak. Oh, itu ada. Adi hadir? Hadir, Pak. Barotut Takia. Hadir, saya Pak, hadir. Ini nanti Barotut, nanti kalau sudah besar punya anak, nanti panggilannya Bubar ya. Barotut. Nanti anak saya bubar semua. Ya, bagus namanya. Dewi Nawangsih. Mana Dewi? Hadir, Pak. Hadir. Ya, hadir. Hadiana Jahro. Mana Hadiana? Hadiana. Hadir, Pak. Hadir. Iskandar. Vaksin, Pak. Gimana? Hadir, Bapak. Noni Wismawati. Hadir, Bapak. Nur Muhammad. Hadir, Pak. Sagita Wulandari. Hadir, Pak. Siti Aminah. Hadir, Pak. Hadir. Wiwin. Hadir, Pak. Ini siswa yang paling banyak pialanya ya, Wiwin. Selalu menang, Wiwin. Justinus. Ada, Pak. Hadir. Oke, alhamdulillah hadir semua. Artinya kita masih semangat di dalam pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa. Silakan Iskandar untuk memimpin doa. Iskandar, silakan pimpin doa. Baiklah, Pak. Mari sebelum kita melaksanakan pembelajaran bersama-sama dengan Bapak Dadang, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mari saya hendarkan. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini diberkahi dan mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas hari ini, kita coba mengulangi materi yang kemarin sudah kita bahas. Ada yang masih lupa? Kita kemarin belajar apa saja? Lupa, Bapak. Pelajarannya apa ya kemarin ya? RPP. Justinus,
Pertemuan kemarin kita bahas apa? Sebentar, saya ingat-ingat dulu, Pak. Sebentar, Pak. Ada yang masih lupa? Kemarin kita belajar apa? Jangan-jangan ini semuanya anggota PDI ya? Penurunan daya ingat. Oh, betul. Orang jualan mungkin, Pak. Kayaknya ada kata-kata jualan gitu, tah? Ya, kemarin makanya nih. Ini salah satu kelemahan. Salah satu kelemahan dari siswa hari ini mau belajar, tadi malam nggak tahu besok mau belajar apa. Nah, ini kendala, ini masalah nih. Masalah kalian hari ini seperti itu. Tadi malam ngapain aja? Nonton TV, Main Pak. gadget. Nonton Sore drakor, Pak. terawih. Terawih, Pak, tadi malam. Gimana kalian mau bisa? Nih, kasih tahu. Saya sudah Tahu ingat, Pak. ya? Pak, saya Gimana? sudah ingat. Apa? Kemarin kita belajar apa? Itu, Pak, identifikasi usaha, Pak. Identifikasi usaha. Terus apa lagi? Apa ya? Tentang lingkungan usaha. Terus? Terus metode-metode apa itu ya, Pak ya? Kelayaan itu loh, Ya. Pak. Ya. Luar biasa Justinus, ya. Masih ingat materi yang kemarin kita bahas, ya. Tapi ini untuk yang lain tolong menjadi catatan ya, menjadi catatan ketika hari ini kita mau belajar apa, tadi malam dibuka kembali materi-materinya, materi sebelumnya. Ya. Ini menjadi penting supaya kalian punya gambaran besok mau belajar apa. Kalau sudah dipersiapkan minimal ada ilmu yang bisa kalian bisa kalian pahami, kalian serap. Ketika tidak ada yang dipahami, ketika ada yang kurang dipahami, dimengerti, bisa ditanyakan hari ini. Kalau kalian seperti itu, tidak pernah mau belajar segala macam, mana mungkin kalian bisa berhasil. Memang sulit, ya, sangat sulit sebetulnya kalau kita merubah kebiasaan. Karena apa? Kebiasaan kalian biasanya malam itu tidur. Paling banyak waktunya dipakai buat main gadget. Betul ya? Tidak bisa lepas dari handphone. Ya. Sementara belajar kalian lupakan. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang identifikasi usaha, kemudian kita bahas tentang lingkungan usaha, kemudian kita bahas tentang analisis atau metode untuk menganalisis kelayakan sebuah usaha. Ya, kalian nanti harus pelajari lagi materi-materinya. Karena apa? Karena pelajaran itu berkaitan dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Ya, materi yang akan kita bahas hari ini itu berkaitan dengan produk dan jasa. Ya, berkaitan dengan produk dan jasa. Itu materi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Dan itu sangat terkait, ya, itu sangat terkait dengan materi-materi sebelumnya. Kita pada awal pertemuan pada KDI kita berbicara tentang peluang usaha, ya. Peluang usaha itu sangat terkait dengan pemasaran. Pemasaran itu kaitannya dengan produk, ya. Di materi sebelumnya ada yang masih ingat apa itu pemasaran? Ada yang masih ingat apa itu pemasaran? Pak Nur Muhammad? Nur Muhammad, apa itu pemasaran? Memasarkan barang dan jasa, Pak. Memasarkan barang dan jasa. Apa definisi pemasarannya? Ada yang masih ingat? Saya, Pak. Ya, Barot. Kegiatan mempromosikan, menjual barang maupun jasa, Pak. Kegiatan mempromosikan, menjual barang. Ada yang lain?
Atau gini, kalian sering nggak melakukan pemasaran? Sering, Pak. Sering melakukan pemasaran? Sering, Pak, sering. Sering. Apa saja proses yang kalian alami ketika melakukan pemasaran? Menyalurkan. 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 Promosi, Pak. Promosi. Promosi apa lagi? Ya. Apa lagi? Menyiapkan produk. Mempengaruhi, Pak. Saya akan ulangi materi untuk ini karena ini adalah konsep dasar yang harus kalian pahami karena ini berkaitan dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Ya. Kita berbicara tentang pemasaran. Setiap hari kita melakukan pemasaran. Kalian sering melakukan pemasaran. Kalian jajan ke kantin, beli baju buat nanti lebaran, beli pulsa, beli kuota. Itu adalah bagian dari pemasaran. Kalian hari ini sekolah di jurusan bisnis daring pemasaran. Harus memahami apa itu konsep dasar dari pemasaran. Ya. Di dalam pemasaran, hal pertama yang muncul itu adalah adanya kebutuhan dan keinginan. Ya. Adanya kebutuhan dan keinginan. Ya. Ada yang tahu apa itu kebutuhan? Siti Aminah tahu apa itu kebutuhan? Kebutuhan itu sesuatu yang kita butuhkan, Pak. Sesuatu yang kita butuhkan. Kenapa ketika ditanya definisi, pasti awalnya sesuatu. Apa itu kebutuhan? Sesuatu yang kita butuhkan. Apa itu keinginan? Pasti jawabannya sesuatu yang kita inginkan. Apa definisi dasar dari kebutuhan? Apa itu kebutuhan? Ya, Nur, sekarang. Sesuatu yang harus dipenuhi, Pak. Sesuatu yang harus dipenuhi. Ya, sudah mendekat. Contohnya seperti ini. Barang dan jasa, Pak. Barang dan jasa. Nur, di sekolah pelajaran olahraga hari apa? Hari Senin. Hari Senin. Gurunya siapa? Gurunya Pak Heri. Pak siapa? Pak Heri. Pak Heri. Oh, itu teman saya. Ya, teman Bapak. Gini, ketika pelajaran olahraga, ya, disuruh oleh Pak Heri untuk lari di lapangan 10 keliling. Apa yang terjadi ketika itu? Haus, Pak. Haus. Capek, haus. Capek. Kenapa haus? Kenapa capek? Karena banyak tenaga yang kita keluarkan. Tuh, ada yang lain? Karena ada kalori, karbohidrat, ada cairan yang kita keluarkan. Sehingga itu membuat badan kita membutuhkan. Ada sesuatu yang hilang kebutuhan itu. Ketika ada sesuatu yang hilang dalam tubuh kita, di dalam diri kita, maka akan muncullah yang namanya kebutuhan. Ya. Ini kalian harus paham dulu ini. Biar kalian tahu tiba-tiba kenapa harus belajar tentang produk. Ya, kenapa belajar tentang jasa. Konsep dasarnya dulu harus paham. Yang pertama adalah kebutuhan. Kebutuhan itu adalah adanya sesuatu yang hilang dalam diri kita. Ketika Nur disuruh oleh guru olahraga untuk keliling lapang 10 keliling, keluar keringat, keluar karbohidrat, kalori, segala macam, ada sesuatu yang hilang dalam dirinya, maka muncullah kebutuhan. Kebutuhannya apa? Ketika kondisinya seperti itu, Nur, kebutuhannya apa? Minum. Minum. Apalagi? Butuh minum, butuh makan. Istirahat. Butuh minum, butuh makan, butuh istirahat. Itu kebutuhan. Ya. Kemudian, setelah kebutuhan, akan muncul keinginan. Ya, setelah kebutuhan akan muncul keinginan. Pertanyaannya, apa itu keinginan? Wiwin, apa itu keinginan? Benar, Pak. Segala sesuatu atau kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi kalau tidak dipenuhi, maka ya akan tubuh kita atau kita akan sakit atau mungkin kita akan
kecewa dan sebagainya. Ya, kebutuhan itu keinginan yang dipengaruhi oleh karakteristik individu, dipengaruhi oleh kondisi situasi dan kondisi, dipengaruhi oleh kemampuan. Contoh seperti ini. Pak Dadang, maaf, saya mau keluar dulu sebentar, Ji. Sini hujan, angkat jemuran dulu. Silakan. Silakan. Ya. Nur ketika disuruh gurunya untuk lari, kemudian capek, ada karbohidrat yang terbuang, kemudian muncul di sana ada kebutuhannya itu bisa makan, bisa minum, maka di sana akan muncul keinginan, kebutuhan yang dipengaruhi oleh karakteristik individu. Minum, sama semua butuhnya minum, tapi minumnya apa, itu berbeda-beda. Betul nggak? Iya, Pak. Ada yang minum air putih, ada yang minumnya Coca-Cola, ada yang minumnya Maison. Itu masing-masing berbeda. Kenapa? Karena keinginan. Berbeda-beda tiap orang. Kebutuhannya sama. Makan juga sama. Makan itu kebutuhannya. Bagaimana caranya supaya perut ini menjadi kenyang, ya makan. Ya, makan. Sehingga tapi keinginannya bakal beda-beda. Boleh jadi ada yang makan bakso, ada yang makan nasi. Nasi juga macam-macam. Ada yang nasinya makanan Sunda, makanan Padang. Itu beda-beda. Itu keinginan. Dipengaruhi oleh karakteristik individu. Dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Dipengaruhi oleh kemampuan. Lapar, haus, pengen minum, belinya, pengennya, keinginannya untuk beli Maison, tapi kemampuan kita tidak punya, maka keinginan kita tidak terwujud. Ya. Maka setelah kebutuhan, keinginan, maka akan muncullah yang namanya permintaan. Nah, makhluk apa lagi itu permintaan? Justinus? Apa Ya, itu Pak. permintaan? Permintaan. Ya. Sesuatu lagi. Sesuatu banget Pak itu. Ya, saya tuh Ya, sering minta. kenapa tapi setiap dikasih ya, Pak? definisi jawabannya sesuatu? Ya. Apa itu permintaan? Tadi kebutuhan, adanya sesuatu yang hilang. Kemudian muncul keinginan. Keinginan itu adalah kebutuhan yang dipengaruhi oleh karakteristik individu, situasi dan kondisi. Kemudian akan muncul yang namanya permintaan. Apa itu permintaan? Permintaan kalau boleh pakai sesuatu ya sesuatu lagi yang dibutuhkan, Pak. Sesuatu lagi yang dibutuhkan. Ini ada rangkaiannya ya. Ada kebutuhan, ada keinginan, kemudian muncul permintaan. Permintaan itu apa? Permintaan itu adalah keinginan yang ditunjang oleh daya beli. Sekali lagi, keinginan yang ditunjang oleh daya beli. Dalam kasarnya, punya kebutuhan, punya keinginan, kemudian kita punya uang, maka akan muncullah yang namanya permintaan. Lapar sudah olahraga, haus sudah olahraga, pengen minum, minumnya minum Maison, kemudian kita punya uang, maka akan terjadilah transaksi, maka terjadilah permintaan, maka terjadilah pemasaran. Ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, kaitannya dengan materi yang akan kita bahas hari ini, itu adalah berkaitan dengan ketika kita berbicara peluang usaha, maka tidak akan terlepas dari yang namanya pemasaran. Ketika kita berbicara pemasaran, maka tidak akan terlepas dari namanya produk. Nah, bagaimana caranya? Ini kaitannya dengan materi sebelumnya. Peluang usaha kita, supaya produk yang kita hasilkan, ya, bisa menjadi produk yang diterima oleh konsumen, konsumen suka dengan produk kita harus seperti apa? Kita harus paham dulu tentang apa itu produk. Ya, kalian harus paham dulu tentang apa itu produk. Sehingga kalian bisa menentukan ini saat nanti saya punya ide, saya punya pemikiran untuk membuka usaha ini yang akan saya buka, dan produk ini yang akan dijual. Ya. Jadi materi kita hari ini sangat bermanfaat sekali ketika nanti kalian terjun ke dalam dunia usaha. Katakan ketika nanti kalian
keluar dari sekolah, kemudian kalian tidak melanjutkan, kalian berpikir akan membuka sebuah wirausaha, kalian berpikir produk apa yang akan saya buat. Konsepnya menggunakan konsep pemasaran, berarti harus apa dulu? Kita tahu dulu kebutuhan konsumen itu apa. Ketika kita tahu kebutuhan konsumen itu apa, maka kita bisa menyediakan produk untuk konsumen. Bisa dipahami ya? Iya, Pak. Ya. Kita akan mulai masuk ke materi pembelajaran kita berkaitan dengan produk. Sudah kelihatan? Kelihatan, Sudah, Pak. Pak. Ada ya? Belum, Pak. Yang lain sudah? Sudah. Sudah, Pak. Kelihatan. Sudah jelas kelihatan, Pak. Gambarnya Ini bagus, akan- Pak. Terima kasih. Gambarnya masih hitam, Pak. Yang masih hitam siapa aja? Yang belum kelihatan? Saya, Pak. Tapi yang lain? Sudah, Sudah, Pak. Sudah. Ini akan kita bahas hari ini, analisis peluang usaha barang dan jasa. Ya. Ini kompetensi dasarnya, bagaimana kita mampu melakukan analisis peluang usaha barang berupa jasa, kemudian menentukan peluang usaha barang dan jasa. Artinya nanti, kalian pertama, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu menganalisis apa itu produk berupa barang, apa itu produk berupa jasa. Dan yang paling penting juga, nanti ada praktek, kalian harus membuat produk. Ya, nanti di akhir pembelajaran, Bapak akan sampaikan apa produk yang harus kalian buat. Ya, apa produk yang harus kalian buat untuk memenuhi tugas ini. Karena nanti kaitannya produk ini, tugas ini ada rangkaiannya dengan tugas kemarin yang sudah Bapak sampaikan. Kemudian nanti ada kaitannya dengan materi-materi ke depan yang akan kita pelajari. Tapi poin pentingnya adalah bagaimana kalian mampu menangkap peluang di lingkungan sekitar kalian. Tidak perlu usaha yang muluk-muluk, besar tapi tidak bisa kalian laksanakan. Tapi bagaimana kalian mencari inspirasi, mencari sumber peluang usaha, kemudian kalian bisa menerapkan usaha itu, bisa direalisasikan, dan bisa kalian wujudkan. Itu paling penting dari materi yang akan kita bahas hari ini. Ini berkaitan dengan penilaian pembelajaran kita, ada pengetahuan, kemudian ada nanti pengetahuan dilihat dari ulangan harian, nanti juga ada materi atau soal-soal yang kalian harus isi, kemudian juga ada keterampilan, kemudian ada sikap. Sikap itu penilaian Bapak di dalam proses pembelajaran kita hari ini. Ya, keaktifan kalian, kehadiran kalian itu menjadi catatan buat Bapak bagaimana sikap kalian selama di dalam pembelajaran. Tentu nanti akan menambah kepada penilaian keterampilan seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, Bapak ingin kalian melihat video ini, video tentang produk dan jasa, tapi kalian juga bisa mengambil hikmah atau bisa mengambil pelajaran, menjadi inspirasi bagaimana ketika orang membuka atau menemukan sebuah peluang usaha. Sudah muncul belum? Belum, Bapak. Belum, Pak. Bentar. Sudah, Pak. Sudah muncul ya? Belum, Pak Dadang. Belum. Muncul tapi belum play. Ini di Bapak ini udah play sebetulnya, tapi kenapa nggak keluar ya? Belum, Pak.
Mungkin kalau nggak dari sini nggak bisa ya. Bentar. Kita coba dari videonya langsung ya. Coba keluar dulu dari sini. Kenapa, Dadang? Ini videonya nggak keluar, Pak. Kalau di Padang luar apa, terusin aja. Biar teman-teman bisa komentari bukan di medianya, tapi di proses pembelajarannya. Yap, yap. Oke, intinya dari video tersebut itu berkaitan dengan bagaimana menampilkan produk-produk yang itu adalah top brandnya di Indonesia, ya, produk-produk yang bahkan sudah mendunia, itu menceritakan tentang bagaimana prosesnya, ya. Di satu sisi itu menjelaskan tentang sebuah produk berupa barang. Di satu sisi yang lain, ya, di dalam video itu juga menjelaskan tentang bagaimana sebuah jasa, produk berupa jasa, di mana ada profil dari dalam video tersebut berkaitan dengan jasa, ya, di mana yang diangkat itu adalah Gojek. Nah, hari ini kalian belum bisa menyaksikan itu karena ya yang namanya komunikasi pasti selalu ada barrier, selalu ada hambatan. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kalian harus bisa mengidentifikasi, mengklasifikasikan bagaimana perbedaan antara produk dengan jasa, produk berupa barang dengan jasa. Bentar, Bapak buka dulu video PPT-nya ya, yang tadi. Sudah muncul? Belum ya. Muncul. Sudah. Ini produk dan jasa. Tentu kalian sudah mengenal produk, tentu juga kalian pernah merasakan jasa. Kira-kira menurut kalian, atau enggak gini? Kalian menyebutkan benda, produk, yang kategorinya itu adalah produk, kategorinya itu adalah jasa. Ya, sebuah usaha, kalian sebutkan bahwa itu adalah produk berupa barang, dan ini adalah produk berupa jasa. Silakan, ada yang mau mencoba membuat klasifikasi sebuah usaha, ini kategorinya produk, ini kategorinya jasa. Noni, ada Noni?
Iya, Pak. Silakan. Berikan contoh sebuah usaha yang dikatakan bahwa ini adalah usaha produknya berupa barang dan ini usaha produknya berupa jasa. Untuk contoh produk, kita bisa ambil sampel membuat mebel. Untuk jasa, kita bisa menggunakan servis komputer atau servis TV yang lain. Ya, bagus, bagus, Mami. Ada yang lain? Silakan. Saya Pak, Silakan. pisang goreng termasuk produk, Pisang goreng. pangkas rambut, jasa Bapak. Oh ya, bagus Adi. Satu lagi siapa? Saya, Pak. Silakan, Wiwin. Usaha laundry itu termasuk ke jasa. Ya, Terus jualan beras, beras. kebutuhan kebutuhan pokok sehari-hari itu termasuk barang. Ya. Oke, dari 3 contoh itu, apa yang bisa kalian simpulkan perbedaan antara produk berupa barang dengan produk berupa jasa? Ya, tadi yang barang, pisang, kemudian mebeler, kemudian tadi Beras. kemudian jasa tadi ada laundry, ada pangkas rambut, kemudian ada servis satu lagi komputer. tadi Servis komputer. servis komputer. Apa perbedaan antara produk dengan jasa? Produk berupa barang dengan jasa. Perbedaannya, kalau produk bisa dilihat, kalau jasa tidak bisa dilihat, Pak. Oke, produk bisa dilihat, kemudian jasa tidak bisa dilihat. Ada yang lain? Saya Pak. Ya, Barot. Oh, buat hadiahnya. Ya, kalau produk barangnya berwujud dan ada pemindahan kepemilikan. Kalau jasa tidak ada pemindahan kepemilikan. Kalau jasa tidak ada Tidak ada pemindahan kepemilikan. Ya. Luar biasa. Ya. Ada lagi yang lain? Saya Pak, Ya. kalau produk itu produk barang, maksudnya bisa disimpan. Bisa disimpan. Kalau produk jasa tidak bisa disimpan. Tidak bisa disimpan. Oke. Terima kasih. Jadi itu beberapa perbedaan yang paling mendasar antara barang dengan jasa. Secara fisik, barang itu kelihatan, ya, bisa diraba, bisa dilihat, ya. Sementara jasa itu intangible, tidak kelihatan. Tapi ketika orang sudah mendapatkan jasa, dia merasakan manfaat dari jasa tersebut. Tadi contohnya kata Adi, tukang cukur itu jasa. Ketika kita datang ke tukang cukur, itu tidak ada terjadi perpindahan kepemilikan. Datang ke tukang cukur, misalkan bercukur, setelah pulang dari tukang cukur, kita guntingnya kita bawa, sisirnya kita bawa, kan tidak seperti itu. Tapi kita mendapatkan manfaat dari jasa yang diperoleh dari tukang cukur tersebut. Ya. Beda dengan pisang. Ketika terjadi transaksi barang berupa benda, ya, pisang, terjadi perpindahan. Pisang yang tadinya milik si pembeli, si penjual, kemudian kita beli, maka pisang itu menjadi milik. Ya, mebeler, tadi kursi, meja, segala macam, itu wujudnya kelihatan. Kemudian yang kedua, yang paling mendasar, perbedaan antara jasa dengan barang itu adalah proses produksi dan konsumsi itu dilakukan pada saat yang bersamaan. Ya. Contohnya tadi tukang cukur. Kita mau datang ke tukang cukurnya nggak ada. Tidak mungkin terjadi proses transaksi jasa. Nggak bisa misalkan kita simpan kepala kita di tukang cukur, Pak,
nanti kalau sudah selesai nge-WA ya, misalkan. Nggak bisa. Semua harus terjadi pada saat yang bersamaan. Beda halnya dengan produk. Ya. Prosesnya bisa kita beli pisang misalkan, terjadi transaksi mau dimakannya kapan juga bisa dibawa ke rumah. Kalau tukang cukur kan nggak bisa dibawa ke rumah. Ya, ini dari yang tadi kalian sebutkan, ini adalah perbedaan yang mendasar antara barang dengan jasa. Barang itu sifatnya berwujud, kemudian jasa tidak berwujud. Barang bisa disimpan, jasa tidak bisa disimpan. Barang diproduksi, jasa tidak bisa diproduksi bersamaan waktunya dengan konsumsi. Tadi Bapak sampaikan. Penjualan kembali dapat dilakukan, tidak dapat dijual kembali. Tukang cukur, kita sudah dicukur, mau dijual kembali, cukur kita gimana caranya gitu? Kan tidak bisa seperti itu. Kemudian produk distandarisasi, sulit distandarisasi, komunikasi dengan konsumen rendah, sementara jasa komunikasi dengan konsumen tinggi. Datang ke tukang cukur, kita ada komunikasi dengan tukang cukur. Ya. Mau bentuk cukurnya seperti apa, gitu. Godeknya mau, jambangnya mau dipotong apa, tidak, itu terjadi komunikasi. Kualitas bersifat objektif, kualitas bersifat subjektif untuk jasa. Kemudian barang banyak menggunakan proses mesin, sementara jasa banyak menggunakan proses manusia. Itu yang paling mendasar perbedaan antara barang dan jasa. Sebelum Bapak lanjutkan, silakan ada yang ditanyakan dulu berkaitan dengan materi barang dan jasa, terutama perbedaan yang paling mendasar antara barang dan jasa. Ya, kalau ada yang belum dipahami, silakan kita komunikasikan, kita diskusikan. Ini harus paham dulu berkaitan dengan perbedaan yang paling mendasarnya tentang barang dan jasa. Semua paham ya? Paham, Pak. Paham, Oke, Pak. kita lanjutkan ya. Nanti kalau misalkan ada yang... Ya, silakan Wiwin. Saya masih belum paham, Pak, tentang itu loh. Yang produk kok untuk barang komunikasi dengan konsumen rendah dan untuk jasa komunikasi dengan konsumen tinggi. Nah, konsumen rendah itu yang bagaimana dan konsumen tinggi itu yang bagaimana, Pak? Oke. Ya. Tadi sudah sedikit Bapak singgung berkaitan dengan gimana? Waktunya diperhatikan ya, Pak. Ya, Bu. Ya. Tadi sudah Bapak sampaikan berkaitan dengan komunikasi. Jadi ketika barang itu komunikasi antara penjual dan pembeli itu relatif rendah. Kenapa relatif rendah? Karena kebutuhannya itu hanya sebatas transaksi. Kita sudah tahu barangnya itu apa. Ya, ketika kita datang ke tempat tukang pisang, beli 500-an, beli 1.000, beli 10.000 udah selesai. Tapi ketika datang kita ke tempat cukur, ke tempat jasa, ya, itu biasanya ada komunikasi dulu. Komunikasinya cukup tinggi. Ini rambutnya mau seperti apa? Misalkan Wiwin mau potong rambut, pasti bakal ngobrol dulu dengan tukang cukurnya. Ya, mungkin melihat-lihat dulu katalognya, mau seperti apa bentuk rambutnya, segala macam. Itu yang dimaksud dengan komunikasi dengan konsumen tinggi. Seperti itu, Wiwin, bisa dipahami ya? Iya, Pak, paham. Terima kasih, Pak. Ya, kita lanjutkan ya. Ini atribut produk. Jadi atribut produk itu komponen-komponen yang melekat dengan sebuah produk. Ya, ada yang namanya merek. Ya, apa itu merek? Ada yang tahu? Apa ada yang bisa menjelaskan merek? Identitas produk, Pak. Identitas produk. Ya. Jadi kalau misalkan diibaratkan dengan nama, dengan kita, merek itu adalah nama. Nama yang kita miliki itu adalah merek. Ya, Bapak berikan contohnya ini, ya, Aqua. Aqua salah satu perusahaan air minum di Indonesia. Ya, kalau kalian baca literasi sejarah Aqua itu lucu. Nanti kalian bisa
suatu saat nanti Bapak ceritakan tentang sejarah merek Aqua. Kemudian yang kedua adalah kemasan. Ya. Kemasan itu adalah pembungkus pelindung ya dari sebuah produk. Materi tentang atribut produk itu nanti kita akan lebih bahas jauh itu di HD 3.9 berkaitan dengan proses pemasaran produk. Ya, dia awali dari pembuatan produk. Ada merek, kemudian ada kemasan. Ya, kemasan juga macam-macam. Ada yang kemasan disposable. Kalau kalian nanti kita akan pelajari kemasan semi disposable, kemasan multi trip. Nanti kita akan pelajari tentang kemasan. Kemudian ada label. Nah, ini label ini biasanya bagian dari kemasan. Bedanya kalau label itu adalah deskripsi tentang produk, ya. Kalau komposisi produk, kemudian siapa yang memproduksi, pokoknya keterangan berkaitan dengan produk itu biasanya dinamakan label. Kemudian ada jaminan produk berkaitan dengan bagaimana upaya yang diberikan oleh perusahaan untuk menguatkan kepada konsumen, meyakinkan kepada konsumen bahwa produknya lah yang paling berkualitas. Ya. Kemudian ada layanan pelengkap. Kalau layanan pelengkap itu layanan purna jual, ya, layanan yang diberikan kepada konsumen setelah produknya terjual. Misalkan ada garansi, ada servis gratis, segala macam. Itu berkaitan dengan atribut produk. Biasanya produk itu mencakup ini semua. Ada kemasan, ada merek, label, jaminan produk, kemudian layanan pelengkap. Ini menjadi hal penting bagi sebuah perusahaan, ya. Dengan atribut produk, ada yang ditanyakan? Bisa dipahami semua ya? Merek, kemasan. Bapak pengen nanya seperti ini. Konsumen, ya, ketika membeli sebuah produk tidak langsung membeli sebuah produk, tapi ada proses. Kira-kira menurut kalian apa pengaruh, ya, kemasan, merek, label, ya, pokoknya atribut produk ini terhadap proses pembelian konsumen? Ya, apa pengaruh atribut produk terhadap proses pembelian konsumen? Silakan, ada yang bisa menjelaskan? Sangat berpengaruh, Pak. Ya, gimana Adiana? Sebuah produk yang sama, kalau diberi kemasan berbeda akan menghasilkan daya beli yang berbeda. Pertama, dia akan kelihatan menarik. Kedua, dia bisa mendeskripsikan ini produk ini kepada konsumen sehingga konsumen bisa tahu bagaimana kualitas produk, terus tanggal kadaluarsa dibuat dari apa, sehingga dengan deskripsi itu konsumen menjadi lebih paham produk yang akan dibeli. Itu Pak mungkin. Bagus ya. Jadi tadi disampaikan bahwa konsumen itu ketika membeli produk itu tidak langsung membeli produk, ya, tapi ada proses konsumen ketika membeli sebuah produk. Ya, ada proses ketika konsumen membeli sebuah produk. Ketika kita ingin membeli sesuatu, biasanya ada proses yang namanya awareness dulu, ada perhatian dulu. Ya, perhatian itu biasanya diwujudkan melalui panca indera kita. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, apa yang kita cium dengan panca indera kita, itu biasanya menjadi awal bagaimana kita akan membeli sebuah produk. Ya, kalian Lebaran ini mau beli baju, misalkan, datang ke sebuah toko, jalan-jalan di etalase toko, itu dipajang biasanya baju yang paling bagus. Ya, itu yang membuat kita tertarik untuk datang ke toko itu. Pertama hanya melihat dulu dari luar, kemudian rasa ingin tahu kita datang ke toko itu, kemudian kita berusaha untuk lebih tahu modelnya, harganya, bahannya, segala macam. Karena awak konsumen ketika membeli sebuah produk itu dari
kaca inderanya, dari matanya. Makanya yang namanya kemasan, yang namanya merek itu harus benar-benar mampu menarik konsumen untuk melihat, menarik konsumen untuk mencari tahu itu produk apa. Ya, bisa dipahami ya tentang atribut produk. Ya, Pak. Kita lanjutkan. Ini berkaitan dengan klasifikasi produk. Ya, klasifikasi produk. Yang pertama, klasifikasi produk berdasarkan daya tahannya. Ada yang tahu klasifikasi produk berdasarkan daya tahannya? Atau gini, tadi ada yang mebeler, ada yang pisang. Berdasarkan klasifikasi produk ini, apa yang membedakannya? Apa, Pak? Dewi, klasifikasi produk berdasarkan daya tahannya. Ada yang tahu? Barang yang tahan lama, Pak. Gimana? Ada yang tahan lama, ada yang ada yang tahan lama, ada yang tidak tahan lama. Ya, ada yang durable goods, ada yang non durable goods. Ya. Ada produk yang tahan lama, tidak tahan lama. Seperti tadi, ya, ketika beli pisang, itu kategorinya tidak tahan lama. Paling sehari 2 hari basi. Tapi kalau misalkan kita beli komputer, beli mebel, itu kategorinya tahan lama. Ya. Kemudian berdasarkan tipe konsumennya. Nah, Pak Dadang, mohon maaf, waktunya habis. Oke. Berdasarkan tipe konsumennya, ini ada industrial goods, kemudian ada consumer goods. Ya, ada produk industri, ada produk konsumsi. Kemudian berdasarkan klasifikasi produk konsumennya, ada convenience goods, kemudian ada shopping goods, ada specialty goods, dan ada unsold goods. Ya, itu berdasarkan klasifikasi produk konsumen. Kemudian ini klasifikasi karakteristik dari jasa. Tadi sebetulnya sudah Bapak sampaikan, karakteristik dari jasa itu tidak berwujud, tidak dapat dipisahkan, kemudian berubah-ubah, jadi dan juga ada mudah lenyap atau tidak ada tahan lama. Ya, seperti itu. Itu materi kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami semuanya. Sebelum Bapak menutup materi kita hari ini, Bapak ingin memberikan penugasan seperti yang tadi Bapak sampaikan, bahwa di sini ini ada rangkaian dari materi atau tugas dari pertemuan kita sebelumnya, di mana di sebelumnya kalian sudah diberikan tugas untuk menganalisis tentang peluang usaha. Kemudian di pertemuan kedua, kalian sudah dibuat menjadi kelompok. Setiap kelompok harus mengemukakan materi atau peluang usaha yang ada di sekitar kalian. Dan setiap kelompok harus memilih satu usaha yang akan kalian wujudkan. Nah, di tugas kali ini, kalian berusaha untuk mewujudkan produk itu. Membuat produk itu menjadi produk yang jadi. Di mana kalian buat produknya, kemudian kalian desain atributnya, mereknya, kemasannya, labelnya, segala macam kalian buat. Kemudian nanti proses pembuatan produknya kalian dokumentasikan. Dan di pertemuan berikutnya, kita akan mempresentasikannya. Tiap-tiap kelompok silakan nanti mempresentasikan hasil karya yang sudah kalian buat. Bisa dipahami untuk tugasnya? Bisa, Pak. Bisa, Bisa Pak. ya? Oke. Sebelum Bapak mengakhiri pertemuan kita hari ini, ya, tentu apa yang Bapak sampaikan hari ini mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, kalian bisa mengerti, bisa dipahami, sehingga ilmu yang Bapak sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Satu hal, ya, tadi
ketika Bapak di awal menyampaikan pertanyaan tentang materi awal, materi yang sudah dipelajari, kalian banyak yang tidak paham. Artinya kalian selama proses belajar, terutama belajar di rumah, kalian benar-benar tidak mau belajar untuk di rumah. Jadi kalian hanya sebatas belajar itu di sekolah saja. Sementara saya lihat di rumah kalian seperti ini. Jadi tolong belajar di rumahnya ditingkatkan kembali. Tolong waktunya kalian manfaatkan. Boleh kalian main, tapi ada waktu yang kalian sisihkan untuk belajar. Ya, bukan apa-apa. Saya hari ini sudah kelas 11, sebentar lagi kalian harus prakerin. Ya, kemudian nanti di kelas 12 kalian juga waktunya sempit untuk kelas 12. Kalau hari ini masih banyak main, ya kasihan waktu. Ya, kalian manfaatkan tidak maksimal. Kalian introspeksi dirilah. Kalian coba introspeksi hari ini, katakanlah rata-rata usia kalian 15 tahun. Kalau sepertiga kalian tidur sehari 8 jam, artinya sepertiga dari waktu kita dipakai untuk tidur. Kalau misalkan usia kalian hari ini 15 tahun, sepertiganya berarti 5 tahun kalian pakai hanya untuk tidur. Ya, sementara handphone, segala macam, itu waktunya lebih panjang lagi. Nonton TV, segala macam, waktunya lebih panjang lagi. Jadi tolong manfaatkan waktu sebaik-baiknya, mumpung kalian masih muda, masih punya kesempatan, jangan sampai nanti menyesal. Jangan sampai ada kata-kata aduh, ya. Nyesal saya, kelakuan saya dulu kayak gini. Ya, seperti itu ya. Bisa dipahami? Ya. Untuk tugas silakan kalian kerjakan. Minggu depan kita akan akan presentasikan. Kemudian apabila ada hal-hal yang menurut kalian perlu dikomunikasikan segala macam, jangan sungkan-sungkan kalian untuk diupdate ke Bapak. Itu saja pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada sikap, ada kata-kata dari Bapak yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Semoga pertemuan hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pertemuan kali kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agung. Oh, Bu Leli. Ya. Gimana Pak? Apa langsung di komentari atau gimana? Langsung komentari observernya. Oh gitu, siap. Monggo observernya. Silakan. Ya Bu. Ya. Langsung ya Bu nggih? Ya, Bu. Oke. Menurut penilaian dari kami, untuk pendahuluannya bagus, ada motivasi lengkap untuk memancing keingintahuan peserta didik untuk belajar. Untuk bagian isi, detil, jelas, sehingga siswa yang tidak tahu materi sama sekali pun menjadi sangat paham akan materinya, sangat detil. Untuk penutup, sayangnya tidak ada kesimpulan, sehingga proses penutupnya tadi kurang sedikit. Untuk tugas buat minggu depan dan lainnya sudah lengkap semua. Begitu menurut pendapat saya, dan sangat bagus, luar biasa penampilan Pak Dadang. Terima kasih. Ya Bu, yang lain monggo yang. Halo Bu, halo. Ya Bu. Sudah buat Diana yang sampaikan tadi, ditulis di lembarnya ya Bu. Ditulis di lembar LK 2.2. Oh iya Bu, diupload nggak Bu? Iya. Nggih Bu. Ya. Ya, ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Sama-sama Bu. Satunya lagi ya Pak Agung? Satu lagi ya? Satu lagi ya? Pak Iskandar. Jadi saya Bu Leli. Untuk observasi dari
penilaian dari Pak Dadang saat melakukan pembelajaran ada 3, yaitu 1 mengenai pendahuluan, yang kedua mengenai inti, setelah yang ketiga yaitu mengenai penutup. Untuk pendahuluan, kalau menurut saya keterampilan membuka pelajaran sudah menarik, serta menarik perhatian dan memotivasi siswa dalam melakukan pembelajaran. Terus Pak Dadang juga melakukan review materi pembelajaran minggu yang lalu. Terus yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan pembelajaran minggu kemarin mengenai identitas, lingkungan, metode, analisis usaha. Terus juga menyampaikan materi pembelajaran hari ini yaitu mengenai produk dan jasa. Terus ditambah lagi dengan keterampilan mengembangkan variasi interaksi, pengelolaan kelas, menyampaikan manfaat dari materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari, yaitu dengan tadi sudah melakukan keripik singkong atau apa itu tadi. Terus yang kedua yaitu mengenai inti materi produk dan jasa. Gimana Bu? Mohon maaf, lagi bicara sama orang tua saya, tidak saya anu. Untuk yang inti, pada kegiatan inti sudah memanfaatkan sumber belajar media pembelajaran walaupun tadi tidak bisa menampilkan video yang ingin ditampilkan. Terus yang kedua menggunakan juga teknologi informasi. Terus pengelolaan kelas, Pak Dadang sudah memberikan kesempatan peserta didik untuk menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik melalui interaksi yang disampaikan oleh Pak Dadang tadi. Terus guru juga memberikan respon positif atas sikap yang dengan sikap yang terbuka dengan menyampaikan kepada siswa-siswanya tadi. Terus yang kedua untuk volume serta intonasi suara Pak Dadang jelas sehingga peserta didik mampu memahami materi mengenai produk dan jasa. Terus selanjutnya yang ketiga penggunaan pemanfaatan waktu yang kurang tepat tadi sampai disebut sama Bu Leli tadi. Untuk penutup melaksanakan tidak lanjut dengan memberikan tugas kelompok, tapi kekurangannya juga ini untuk Pak Dadang belum menyampaikan materi yang akan datang karena waktu yang mungkin tadi yang sudah disebut sama Bu Leli tadi. Untuk pelaksanaan penilaian sudah melakukan penilaian keterampilan dengan memberikan tugas tadi untuk yang terakhir, dan penutup bagus. Jadi untuk Pak Dadang ya bagus loh. Oke, makasih begitu. Monggo Pak Agung, Bu Leli. Terima kasih Pak. Yang lebih objektif dari Bu Leli dan Pak Agung. Bu Leli komentar. Agung dulu kan saya Pak. Nanti kalau saya mau menunjukkan disalahkan. Oh dulu ya Pak. Ya. Iya deh. Ini coba saya untuk saya komentari berdasarkan yang sudah Bang lakukan. Untuk pendahuluan, ini keterampilan membuka pelajaran sangat bagus. Anak-anak sudah ditumbuhkan motivasinya, artinya anak-anak sudah aktif secara keseluruhan. Di pendahuluan tadi itu sudah mengkaitkan materi itu dengan pelajaran minggu lalu, tapi Pak Dadang sepertinya belum mengkaitkan materi dengan yang dipelajari siswa ada kehidupan sehari-hari seperti itu. Terus yang inti, ini saya catat Pak, sehingga tidak lupa. Saya juga mengerjakan LK 2.2 ini. Terus yang inti, saya belum melihat sintaknya. Jadi belum ada kayak pengelompokan itu kayak belum ada. Mungkin penilaian saya juga terlalu idealis, saya juga enggak tahu kalau menurut Pak Agung loh ya. Belum terlihat, penggunaan waktunya juga tidak diperhatikan sehingga itu lagi-lagi yang terjadi kebanyakan itu seperti itu. Kemarin kan sudah saya ingatkan Bapak Ibu monggo waktunya diatur
apa yang sudah ditulis, yaitu yang dilaksanakan gitu. Tapi karena kita itu keasikan ngobrol sehingga lewat itu, seperti itu. Jadi masih terlalu banyak ceramah, Pak. Terus jadi belum bersifat scientific cooperative learning, artinya masih sifatnya masih teacher center. Itu kalau menurut saya. Terus penutupnya, penilaian masih akan dilakukan. Padahal kemarin sudah saya coba ingatkan, pada saat pelajaran itu harusnya tuntas untuk penilaian pengetahuan dan keterampilan. Karena salah satu penilaian itu kan sifatnya transparan. Jadi ketika penutup seharusnya ibu guru, bapak atau ibu guru itu menyampaikan penilaian apa yang sudah diraih sama siswa, seperti itu. Mungkin pada saat penutup, karena kita mungkin tadi belum mengambil penilaian, itu bisa disampaikan ketika penutup ada soal dilempar 3 orang, itu sudah mewakili nilai pengetahuan atau keterampilan. Kalaupun sudah dilakukan seperti itu, Pak Dadang belum menyampaikan bahwa penilaian pengetahuannya siapa saja yang hari itu sudah melakukan dan menggunakan, begitu juga dengan keterampilan. Sehingga pembelajaran peer teaching-nya Pak Dadang hari ini, saya katakan belum tuntas. Terus belum terdapat refleksi yang dilakukan bersama siswa. Terus belum dilakukan kegiatan kesimpulan bersama. Itu Pak Agung dari saya. Mohon maaf Pak Dadang. Semoga nanti ketika PPL lebih bagus lagi ya Pak ya. Siap Bu. Monggo, terima kasih Bu masukannya Bu. Nah sama-sama. Kalau untuk perangkatnya Pak Dadang sudah bagus. Sudah bagus, cuman lebih disemutkan lagi ketika praktek. Siap. Itu dari saya Pak. Ya. Baik, terima kasih. Jadi kita perlu ada kesepakatan ya. Ini kan proses belajar. Begini, pertama maksud peer teaching itu kan mencari di mana kekurangan kita ya. Kalau kelebihannya tidak perlu dikomentari banyak. Sudah bagus, ini sudah bagus, sudah bagus. Menurut saya tidak perlu dikomentari. Nanti yang bagus itu nggak nambah apa-apa. Tapi yang kurang lah yang menambah. Oleh karena itu perlu kesepakatan. Observer jangan takut-takut untuk mengkritik. Yang dikritik juga jangan telinganya tipis, emosi. Ya, oleh emosi lebih baik langsung left aja dari kelompok ini. Karena tujuan kita ini kan memang memberikan masukan. Itu yang penting ya. Saya sebenarnya kasih masukan itu takut Pak. Sebenarnya kalau kasih masukan juga harus hati-hati karena kan Bapak Ibu di sini juga senior semua gitu loh Pak. Tidak apa-apa. Kita kan prinsip kita kan mendengar dari siapapun, apalagi dari guru. Iya. Dari siswa aja kita dengerin kok. Kita kan harus membiasakan itu. Jadi kita sepakat begitu ya, teman-teman ya, semua ya, mahasiswa ya. Siap Pak. Iya Pak. Begitu. Gak apa-apa, kritik itu bagus. Khusus kelas ini saya minta tidak menyebut yang baik. Yang jelek-jelek aja sebutkan dengan bahasa sing rada genah, sehingga mereka yang wah ya saya merasa gitu loh. Biasakan kita membangun karakter, oh saya memang betul, saya memang salah itu. Oh betul saya ini kurang, oh betul ya itu loh ya. Jangan waduh, saya udah betul kok begitu. Saya betul-betul. Nah, itu kalau Bapak Ibu nanti bertahan berarti nggak ada perubahan nanti. Tahu orang yang tidak berubah? Tahu orang yang tidak cerdas? Orang yang tidak cerdas itu ada orang yang merasa dirinya sudah cerdas. Tahu yang tidak bisa berubah? Orang yang tidak berubah adalah orang yang merasa dirinya sudah betul. Nah, kan tujuan PPG ini kan untuk merubah kita menjadi lebih baik. Yang baik biarkan aja. Yang baik itu mesti dipertahankan. Tidak mungkin lah yang baik dirubah. Kalian Bapak sekalian, pertahanan aja sudah. Sekarang mari kita cari di mana. Ketika pendahuluan di mana kekurangannya. Oke, ketika materi di mana kekurangannya, ketika menteri di mana kekurangannya, biar nanti sebagai masukan. Tadi Bu Leli begitu. Bu Leli aja katanya tadi hati-hati, khawatir mahasiswanya yang dikritik menjadi gak nyaman, milih kata-kata yang cocok. Oh kalau saya enggak. Pokoknya yang kalau saya mengkritik bukan berarti tidak ada yang baik Bapak sekalian. Yang baik tidak saya kritik, tidak saya sebutkan karena yang baik pasti Bapak semua baik-baik semua.
Kita sekarang mencoba cari celah-celah di mana kira-kira bisa ditutupi, yang itu menjadi lebih baik. Kalau toh, loh, saya tadi sudah begitu, kok masih dikritik? Anggaplah itu doa kebaikan untuk Bapak semuanya. Enak kan? Hidup ini menjadi bahagia. Hidup ini bahagia. Kalau saya dikritik jadi bahagia, dikritik bahagia. Saya seminar itu kadang-kadang dikritik banyak. Wah ini gak nguasai materi, ya tenang aja. Ngapain? Cuma gue pikirin, oh saya narasumbernya. Kenapa nggak kamu yang narasumbernya kan gitu? Saya buat buku dikritik, wah buku bla bla, buku gini kok dibuat. Lah, emang kamu buat buku seperti saya? Kalau mau kritik bikin buku yang lain dong. Tidak saya dikritik, ini penelitian metodenya kurang bagus, ya memang yuk penelitian seperti saya. Nah gitu aman, kita nyaman bahagia. Tapi kita dengarkan semua kritik orang, kita dengarkan, kita catat. Nanti kalau meliti lagi, saya akan memakai masukan itu. Kalau saya buat buku lagi, masukannya baik. Kalau saya seminar, saya harus menguasai data lagi, kan gitu. Tapi tidak perlu kita kemudian patah hati, kemudian membela bisa-bisan, apalagi terus wajahnya menjadi memerah ketika dikritik orang lain. Itu bukan guru yang baik. Guru yang baik itu dikritik oleh siswa kita, tenang kita, oh iya mungkin betul sudah saya. Ingat, guru yang sukses adalah guru yang bisa menciptakan muridnya lebih pintar dibanding gurunya. Titik guys, itu kata kuncinya. Kalau Bapak Ibu bisa melahirkan murid yang lebih pintar daripada Bapak Ibu guru, berarti Bapak Ibu adalah guru yang bagus, yang hebat, yang baik. Oke, titik, guys. Sepakat ya gitu ya, pokoknya jangan ada yang marah, kritik. Bu Leli juga jangan sungkan-sungkan untuk memberikan masukan, kritikan. Ini adalah peluang, kesempatan, momen yang tidak pernah terulang lagi. Kapan lagi kita bisa mengkritik para mahasiswa kita ini? Kapan lagi kita bisa beri masukan? Nah, perkara nanti mereka sepulang ini mereka kesannya apa, itu bukan urusan kita, Bu Leli. Kita beri masukan mereka. Oke, yang pertama saya ingin sedikit ya komentar saya. Saya sepakat dengan yang dikatakan Bu Leli, sangat teliti, sangat jeli yang ditulis. Saya juga mencatat Bu Leli ini. Terutama gini ya, kata kuncinya di awal-awal itu persepsi itu kenapa harus mengkaitkan materi yang mau kita ajarkan dengan kehidupan nyata itu agar siswa kita memahami bahwa ini penting. Makanya di awal-awal itu jelaskan manfaat ilmunya untuk kepentingan kehidupan dia di dunia nyata. Itu penting itu. Dengan bahasa yang lain. Tidak harus mengatakan ini penting anak-anak, tapi bagaimana membangun image bahwa ini akan penting kalau saya pelajari. Kenapa? Karena Pak Guru tadi mengatakan nanti ke depan kalian akan memerlukan keterampilan ini ketika Anda nanti bekerja, butuh ini, ketika Anda di masyarakat butuh keterampilan, butuh ilmu ini, butuh itu yang penting. Jadi manfaat ilmu itu perlu dijelaskan. Itu hanya mengisi celah. Yang lainnya saya sepakat dengan Pak Iskandar, Bu Leli, kemudian Bu Hadiana. Nah, kalau Barot nanti belakang-belakang Barot belum waktunya mengisi. Kemudian penutup sepakat tadi dengan ada Hadiana tadi ya, dengan Jahro tadi memang tidak ada penyimpulan tadi, tidak ada penyimpulan. Pak Dadang langsung begitu selesai, karena mungkin gopoh karena sudah diberi warning 2 kali oleh Bu Leli, gopoh semua bla bla saya kan tutupnya gimana. Untung nggak begini Bu Leli. Oh, Nana, sudah habis waktunya. Mari kita akhiri. Assalamualaikum. Tadi dengan Pak Dadang diperhatikan waktunya ya. Terus asik ya, sudah saya juga mendengarkan terus, Pak. Iya. Jadi begini ya, guru-guru itu 10 menit atau kurang dikit sebelum materi selesai, itu sudah mulai menutup. Karena menutup itu banyak yang harus dilakukan. Tidak hanya selesai anak, kita akhiri. Atau di tengah-tengah ajar tiba-tiba jam sekolah berbunyi tet, nah sudah habis waktunya. Itu salah betul. Guru ingat, yang dibawa pulang oleh otak manusia adalah apa yang terakhir dia dengar. Pak Dadang bicara mulai dari jam 8 sampai jam 9. Kalau tiba-tiba tet diakhiri anak-anak, maka dia tidak bawa apa-apa pulangnya. Nah, kecuali bawa tet tadi itu gitu. Makanya anak-anak mari kita simpulkan bersama apa yang kita pelajari tadi ya. Satu, anak-anak tadi kita, itu butuh waktu 10 menit kira-kira. Yang kedua, ingat setelah penyimpulan anak-anak, jangan lupa ya minggu depan kita akan perdalam lagi materi ini ya. Tadi Bu Jahro sudah memberikan masukan. Nanti kita bla bla bla. Pak Iskandar juga tadi komentar. Kemudian kata motivasinya tadi terlalu panjang itu, sehingga waktunya habis. Meskipun saya ada pertanyaan nih, Pak Dadang, saya mulai mendengarkan tadi saya begini Bu Leli.
Pak Danang ini pakai model pelajaran apa ya? Saya kira pelajaran apa saya ini gini kok ceramah mulai awal sampai akhir apa ya kira-kira gitu. Makanya tadi Bu Leli tanya sintak itu udah tepat sintaknya bagaimana. Baik, itulah komentar saya. Gak perlu dikomentari balik lah. Yang baik dimanfaatkan, yang tidak baik dibuang aja. Baik, Bu Leli kita lanjutkan yang kedua Bu Leli ya, biar cukup waktunya. Oke, terima kasih Pak Agung, Bu Leli.